Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ilmu Gizi. Ya, Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Sarjono. Baik Bapak Sarjono. Jadi di sini tujuan saya mewawancarai Bapak adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum penilaian konsumsi pangan. Di mana pada tugas kali ini saya diminta untuk melakukan wawancara terhadap seorang responden. Wawancara yang akan kita laksanakan yaitu terkait tentang riwayat makan atau dietary history. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mekanisme dari wawancara kita kali ini. Jadi metode pencatatan riwayat makan ini setiap harinya nanti saya akan mewawancarai Bapak selama 7 hari. Nah, kemudian wawancara ini nantinya bermaksud untuk menggali informasi tentang informasi riwayat makan Bapak Sarjono selama 1 hari dan hingga 7 hari ke depannya. Dari pemaparan saya tersebut, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Baik, sebelum kita masuk ke pokok wawancara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode dietary history. Jadi, metode dietary history ini merupakan metode pengukuran yang bersifat kualitatif, yang memberikan gambaran pola konsumsi berdasarkan pengamatan dalam waktu yang cukup lama. Di sini saya memakai pengamatan yang lamanya selama 1 minggu atau 7 hari. Jadi, dietary history itu ada yang 1 minggu, 1 bulan hingga 1 tahun. Di sini saya memakai yang 1 minggu. Nah, prinsip umum dari dietary history ini yaitu mencatat riwayat makan Bapak selama seminggu. Itu yang dicatat itu dari aspek keteraturan waktu, komposisi gizi, kecukupan asupan gizi, kepatuhan diet, dan makanan pantangan yang Bapak hindari gitu. Baik, lanjut saja kita langsung masuk ke pokok wawancara kali ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu umur Bapak berapa? 55 tahun. 55 tahun. Apa saya boleh mengetahui kemarin pagi Bapak apa saja makanan-makanan yang Bapak konsumsi? Kalau pagi saya biasa kopi, ditambah makanan ringan itu roti. Oh, berarti roti dan kopi ya Pak ya? Ya, Untuk rotinya itu apakah ukurannya seperti ini? ya ukurannya segitu. Kemudian untuk kopinya kira-kira ukuran seberapa? Yang ini 160 ml. Baik. Oke, kita langsung masuk lagi Pak ke menu selingan. Iya. Di menu selingan ini apakah ada makanan tertentu yang Bapak makan seperti buah atau snack-snack, gorengan seperti itu, apakah ada? Makan siang ini ya. Selingan selingan. itu seperti snack seperti itu. Oh, selingan Atau ada buah semangka. Buah semangka ya. Kemudian kalau untuk makanan misalnya snack-snacknya itu ada misalnya pisang goreng atau apa? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Baik. Untuk buah semangkanya itu apakah sebesar ini 1 potong? Ya, 1 potong. Baik. Oke, kita langsung masuk ke menu siang. Untuk menu siang ini apakah ada makanan-makanan apa saja yang Bapak makan saat menu siang kemarin? Menu siang kebetulan istri memasak nasi sama lele. Lele digoreng, baru dibuat sambal. Ikan lele, dan apakah ada sayurnya? Ada sayurnya, kangkung, tumis. Untuk nasinya sendiri yang mana? Yang Ukuran? sedang mana? Yang sedang. Yang Oh, B. yang ukuran sedang ya Pak ya? Ya, B. Baik. Jadi nasinya dengan porsi sedang. Sedang. Ya. Kemudian Lele. untuk ikan lelenya ukuran besar, sedang atau kecil? Besar tapi 1. Besar tapi 1. Ya. Ikan lele yang besar ya. Kemudian untuk tumis kangkungnya kira-kira Bapak 1 piring atau Enggak 1 piring kebanyakan, sekitar 1/4 aja. 1/4 piring ya Pak ya kangkungnya. Berarti kira-kira untuk Bapak itu porsi kangkungnya itu kecil, sedang atau besar? Kalau 1/4 itu ya sedang lah. Sedang menurut Bapak ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu malam. Untuk menu malam ini Bapak makan apa kalau saya boleh tahu? Nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Untuk nasi goreng itu ukurannya besar, sedang atau kecil? Ya, untuk ukuran saya sedang. Ukuran sedang ya Pak ya. Nah,
Apakah ada lauk-lauk tambahan di nasi goreng itu? Ada Seperti apa, Pak? telur ceplok. Telur ceplok ya? Ya, telur ceplok ditambahin irisan tomat. Oh, Ya, berarti ada sayur tomat ya, di nasi gorengnya ya? gorengnya. Nah, untuk ukuran dari telur ceploknya ini sendiri, kira-kira menurut Bapak itu kecil, sedang, atau besar, Pak? Ya sedang lah, karena telur ayam. Oh, sedang ya, Pak ya? Ya nggak besar nggak kecil. Baik. Untuk minumannya sendiri, Air putih. air putih ya, Pak ya? Berarti setiap sehabis makan Bapak ini Pasti minumnya air minum putih ya? air putih. 1 gelas langsung habis. Sebelumnya, apakah Bapak saat ini sedang ada riwayat diet? Enggak. Tidak ada. Enggak. Apakah Bapak sedang melaksanakan diet rendah kalori? Enggak. Apakah ada makanan pantangan yang Bapak hindari seperti itu, makanan Alhamdulillah tidak ada yang dihindari atau pantangan. saat makan pagi, makan siang, dan makan malam, apakah Bapak bersama keluarga, rekan kerja, atau bersama dalam pesta atau acara semacamnya? Oh, kalau untuk rutinitasnya ya kadang-kadang sama keluarga, kadang-kadang sendiri kalau istri lagi sibuk. Oh, baik-baik. Untuk yang kemarin ini, Bapak makannya bersama keluarga atau tidak? Ya sama anak. Bersama keluarga. Mungkin wawancara kita cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila pada pas wawancara ini banyak kekurangan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Saat ini kita sudah memasuki wawancara di hari kedua. Saya akan mulai mendata lagi riwayat makan yang Bapak sudah lakukan selama 1 hari kemarin. Untuk pagi hari, apa boleh saya tahu apa saja makanan yang Bapak makan? Kebetulan ibu lagi masak nasi pecel. Nasi pecel ya, Pak ya? Nasi pecel. Nah, untuk ukurannya nasi Bapak itu apakah sedang, besar, Ya. atau kecil? Kalau untuk porsi saya tetap sedang. Untuk sayur pecel itu sendiri porsinya sedang, besar, atau kecil, Pak? Menurut saya sih tidak terlalu banyak. Ya sedang lah. Sedang. Nah, untuk lauknya apakah ada yang Bapak konsumsi? Untuk lauknya kemarin ada telur rebus digoreng. Telur rebus ya, Pak ya? Ya telur rebus digoreng 1. Telur rebusnya 1 buah ya, Pak ya? Ya, Untuk minumannya minumannya apa? air putih. Air putih. Ya. Nah, kemudian untuk selingannya kemarin apakah Bapak ada makan snack atau buah dan semacamnya? Kemarin buah tetap masih semangka. Buah semangka ya? Ya, tetap semangka. 1 potong. Ya, 1 potong. Apakah ada tambahan seperti gorengan atau semacamnya? Gorengan ada kemarin itu bikin cempedak. Cempedak dikasih tepung digoreng. Gorengan cempedak ya? Ya, kalau di Kalimantan cempedak. Itu Bapak makannya berapa buah? Paling kalau nggak 3, 4. Karena butirannya kan kecil-kecil. Berarti 4 buah cempedak ya, Pak ya? Nah, untuk makanan yang Bapak konsumsi saat siang hari apa saja? Siang hari nasi sayurnya bobor. Sayur bobor yang sayurnya itu bayam, ya kan? Ya. Kalau sayur bobor itu kalau di Jawa itu kan campur kelapa, santan, dan ada apa namanya? Ada itu kencur, ya kan? Nah, itu ciri khasnya bobor. Berarti sayur bobornya yang Bapak konsumsi itu porsinya sedang, kecil, Ya, atau besar? termasuk masih sedang. Sedang. Ya. Untuk lauknya sendiri apakah ada? Lauknya mendoan. Tempe mendoan. Iya, tempe mendoan.
Saya boleh tahu berapa jumlah tempe mendoan yang Bapak makan? 2. 2 buah ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian untuk makan malamnya, saya boleh tahu apa saja makanan yang Bapak makan? Makan malamnya kemarin masih nasi bobor karena masaknya kan siang. Berarti nasi dan sayur bobor ya Pak? Iya. Untuk lauk buahnya kemarin ada pisang mauli. Berarti setelah makan nasi dan sayur Bapak makan pisang maulin ya? Ya, mauli. Pisangnya kecil-kecil. Berapa buah pisang yang Bapak makan? Boleh nggak tahu? 3 kalau nggak salah. 3 ya? Ya. Untuk ukuran pisangnya apakah sekitar seperti ini Pak pisangnya yang Bapak maksud? Pisang mauli ya memang ukurannya segitu. Baik. Sebanyak 3 buah Pak ya yang 3 Bapak makan? buah. Ya. Kemudian apakah minumnya masih sama? Masih air putih. Masih air putih. Untuk nasi dan sayur bobornya porsinya masih sama Pak ya? Masih dalam ukuran sedang? Ya. Nah, baik, mungkin itu saja wawancara di hari kedua kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. kita sudah masuk di hari ketiga wawancara mengenai riwayat diet atau dietary history dari Bapak Sarjono ya. Ya. Nah, di sini saya akan mengambil data riwayat makan Bapak mulai dari pagi sampai malam. Dimulai yang pertama pagi terlebih dahulu Pak. Apa saja makanan yang Bapak makan saat pagi hari? Kalau pagi Bapak makan ketan. Ketan. Ya, satu lepek. Piring kecil. Bisa digambarkan mungkin ukurannya berapa? Kurang lebih segini. Nah, segini. Besar ya Pak ya berarti ya. Ya. Kemudian untuk minumannya atau teman-teman? Ini namanya kopi. Kopi, apakah kopinya sebesar ini? Ya, segitu. Ya. Satu cangkir ya Pak ya. Satu cangkir kecil. Kemudian ada nggak mungkin selingan atau snack-snack yang Bapak makan kayak seperti itu? Seperti Ada. buah atau apa? Ada buah tadi kurma. Buah kurma ya Pak ya? Ya. Berapa butir Pak buah kurmanya? 4. 4 butir ya. Ya. Nah, untuk minumannya apakah? Minumannya ya Ada minum. air putih. Berarti buah kurma bersama air putih ya Pak ya? Ya, air putih. Untuk air putihnya gelas sebesar apa? besar ini. Air putih ya Pak ya? Ya. Selanjutnya untuk siang apa saja menu makan yang Bapak makan? Makan nasi, sayurnya oseng sawi, Tumis sawi ya. tumis sawi, lauknya Lauknya ayam, lauknya sayap, ayam. daging ayam, sayap. Untuk lauk ayamnya, yang sayapnya sebesar ini ya Pak ya? Yang C, Sebesar ini? yang C, Oh iya. yang C. Nah, untuk makan malamnya, Belum buahnya belum pisang, oh untuk yang siang itu Bapak tambahannya Ya. makannya buah pisang ya? pisang ya 2 Buah pisang. Pisang apa Pak? mauli, Pisang yang kecil itu ya? kecil, Emas itu ya? pisang mas. 2 buah ya Pak ya? Ya. Untuk malam, apakah Malam masih tetap sayurnya sayur sayur sawi ya? sawi, Untuk porsinya sama Pak, setengah piring sama, gitu ya? ya. Terus untuk lauknya kerupuk. Lauknya kerupuk. Ya. Apa tidak ada lauk seperti misalnya telur ayam atau apa? Oh ya, kerupuk sama ayam telur goreng. Telur dadar atau Dadar, gitu? dadar. Telur dadar. Ya, Untuk telur dadarnya apakah seukuran ya ini? segitu. Tapi 1/4 aja. Seperempatnya ini ya? Ya. Nah, untuk buahnya, Kemudian, buahnya apa yang ya Bapak? ada kurma tadi, Mas. Kurma ya, Pak, ya? Kurma. Untuk makan siang dan malam apakah airnya sama? Oh, air putih ya. Air Dengan putih. ukurannya gelas besar. gelas besar ya? Ya. Selama kemarin Bapak makan makanan dari pagi sampai malam ini dilakukan bersama keluarga atau sendiri? Makan kayaknya sendiri. Sendiri ya? Ya. Mungkin sudah cukup data yang saya dapatkan untuk riwayat makan Bapak selama sehari kemarin. Terima kasih Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang kita sudah masuk ke wawancara hari keempat. Di sini saya akan melanjutkan masih sama dengan yang kemarin pertanyaannya, yaitu apa saja yang Bapak makan dari pagi sampai malam. Kita mulai dari makanan-makanan yang Bapak konsumsi saat pagi hari. Pagi hari Bapak bangun tidur itu minum air putih 1 gelas. Setengah jam kemudian Bapak bikin kopi sama makan roti. Nah, rotinya 2. Kira-kira ukurannya seberapa Pak rotinya? Ya ukurannya sekitar 4 cm kali 6 cm. Berapa buah? 2. Nah, untuk kopinya itu yang seberapa Pak ukurannya? Yang ini. Nah, kemudian kemarin apakah ada selingan seperti buah atau gorengan? Oh ya, selingan ada. Kemarin habis makan roti sama kopi. Setengah jam kemudian Bapak makan itu ada kurma. Kurma ya. Ya, makan kurma 3 biji. Kemudian ada lagi selingannya? Ada pisang Ya. Pisang mauli 1 aja. 1 biji buah. Ya. Buah. Nah, kemudian untuk siang hari apa saja makanan yang Untuk konsumsi? siang hari Bapak dibuatkan Ibu mie rebus. Nah, mie rebus itu dicampur sayuran seperti tomat, wortel. Nah, di dalamnya itu ada dicampur telur. Telurnya 1 butir. Satu butir. Kalau nasinya sedikit aja. Oh, masih tambah nasi Pak ya? Sedikit aja supaya agak kenyang. Porsinya berarti sedikit Pak ya? Ya. Nah, untuk ukuran mie-nya itu berapa? Ya seginilah tuh. Oh iya. 1 porsi. Buahnya masih tetap pisang mauli. Hari apa saja makanan yang Bapak makan? Makan malam Ibu membuat lalapan ya. Nasinya? Ya nasi lalapan. Itu pakai ikan nila dipanggang ya, dibakar ya. Nah, dibakar. Nah, nanti namanya lalapan, di situ ada mentimun, ada kemangi. Nah, sambalnya sambal biasa itu. Apakah ada buah atau semacamnya Bapak makan? Ada buah seperti itu pisang, kurma. Minumnya tetap air putih 1 gelas besar. Pisangnya berapa buah Pak? 1 aja. Untuk kurmanya berapa butir? 2. Nah, selama Bapak makan pagi sampai malam, apakah Bapak lakukan bersama keluarga atau Ya, sendiri? sama keluarga, sama ibu. Oke, baik. Baik, mungkin cukup sekian wawancara di hari keempat kita. Hari ini kita masuk wawancara di hari kelima ya Pak. Langsung saja, saya ingin meminta data riwayat makan Bapak mulai dari pagi hingga malam. Dimulai dari makanan yang Bapak konsumsi saat pagi hari apa saja? Kalau pagi hari Bapak makan apam. Apa? Apamnya itu seberapa? Apa ukurannya besar, kecil, atau Sedang. sedang? Ukurannya sedang. Jumlahnya Jumlahnya berapa Pak? 2. Jumlahnya berapa ya? Teh. Ukuran gelasnya besar. Ukuran gelasnya besar. Kemudian itu untuk makan pagi Pak ya? Ya. Nah, untuk selingannya apakah Bapak Selingannya masih tetap pisang sama kurma. pisangnya pisang apa Pak? Pisang itu masih punya mauli. Pisang mauli ya Pak ya, atau emas ya Pak ya? Mas ya. Itu Berapa buah Pak? kira-kira 2. Kalau kurmanya 3. Apakah Bapak waktu selingan ini juga minum teh atau semacamnya? Kemudian waktu siang hari Siang hari Bapak makan sop. Nah, sop itu terdiri dari campurannya pentol. sopnya itu Sop satu mangkuk kecil atau satu mangkuk besar Pak? Kalau untuk sayur sama nasi mangkok kecil. Untuk sayurnya satu mangkok kecil ya Pak ya? Kecil. Kemudian
Kemudian untuk nasinya masih dalam porsi Nasinya, sedang. ya masih porsi sedang. Apakah ada lauk? Lauknya ikan nila. Ikan nila ya. Ya. Ikan nilanya Paling separuh separuh ya ikan nila ya. Ukuran ikan nilanya besar, sedang atau kecil? termasuk sedang. Sedang, dan bapak makan hanya separuh ya. Separuh aja. Nah, kemudian selanjutnya minuman yang bapak minum Minum saat tetap siang. air putih. Air putih apa ya? Ya, gelas besar. Di gelas besar. Apa ada buah yang bapak konsumsi pada siang hari juga? Siang hari ada Pisang ya? Pisang mas satu aja. Untuk malam harinya pak? Malam harinya masih tetap sayurnya kayak siang. Berarti Sop. nasinya Nah. ukuran sedang. Kemudian sopnya juga satu mangkuk. Mangkok kecil ya, Ya. karena untuk sayur Ah. nasi. Untuk lauknya Lauknya kerupuk ya pak iya, ya? Untuk airnya? air putih ya. Ukuran gelas besar ya pak ya? Ya. Kemudian apakah makan buah atau tidak waktu malam hari? Malam hari selingan aja. Itu masih makan apa namanya, apem ya. Apem ya? Malam itu. Berapa buah pak apemnya dimakan? Apemnya sekitar satu aja. Sama minum kopi gelas kecil. Cangkir kecil ya pak ya? Ya, cangkir kecil. Baik. Saat makan pagi, kemudian siang dan malam ini, bapak melakukannya bersama keluarga atau sendiri? Sama keluarga, sama ibu. Nggak ada riwayat diet atau Ya, seperti itu kan bapak kemarin tidak ada makanan yang dipantangin kan? Nggak ada. Waktu kemarin nggak ada. Bapak tidak mengurangi makanan atau jenis apapun. Nah, alhamdulillah. Belas. Mungkin itu saja, sudah cukup wawancara kita sampai sini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi di sesi wawancara hari ke-6 ya Pak ya. Besok wawancara hari yang terakhir berarti ya Pak ya. Ya. Nah, di hari ke-6 ini saya akan kembali mencatat riwayat makan Bapak dari pagi sampai malam. Langsung saja Pak, kita bisa langsung mulai dari makanan pagi. Pagi ya. Ya. Pagi seperti biasa, Bapak makanan kecil ringan seperti roti, ya, roti bolu. Roti bolu. Roti bolu, minumnya teh. Minumnya teh Pak ya. Tehnya Gelas besar. gelas besar ya Pak ya. Ya. Untuk Bolunya roti bolunya berapa potong Pak? Sekitar tiga potong. 3 potong. Ya. Terus ada selingan lagi seperti kurma 3 butir ya Pak ya. ya. Selingannya. Nah, kemudian selain kurma, apakah ada lagi selingan yang Bapak makan? Untuk pagi sih ada sih. Kemarin masih ada apam sambal. Ini setelah ini Pak ya, apa namanya, makannya setelah pagi, apa bersama saat pagi atau sekitar selingan? selingan aja sekitar jam-jam 10 Oh, itu ada anu, Pak ya? sebelum makan siang. Apem ya Pak ya? Apemnya berapa buah Pak? Satu aja Kemudian untuk makan siang. makan siangnya apa lagi Pak? Apa saja yang Bapak Kalau makan? makan siang Bapak nasi sayur sop sama lalapan. Sayur sop ya Pak ya? Ya, sama sop ya. Sayur sopnya satu mangkuk. Ya mau kecil aja karena untuk untuk sayur aja. Untuk nasinya masih sedang Pak ya? Ya, nasinya sedang. Untuk minumnya tetap masih air putih gelas besar. Untuk lauknya Pak? Lauknya itu ikan nila. Masih sama ikan nila? Iya, ya? masih ikan nila. Ikan nilanya Separuh aja, seberapa? separuh aja. Ikan nilanya ukuran besar? Ukuran sedang. Sedang ya Pak ya? Tapi separuh aja. Terus sama tahu goreng. Tahu gorengnya berapa buah Pak? Tahu gorengnya 2. Untuk apa namanya, buahnya apa ada yang Bapak makan pada saat makan siang? Hanya kurma aja. Cuma ya Pak ya, berapa butir Pak? 2 kelihatannya.
Lanjut makan malam, aku tadi mau makan. Makan malam mie goreng lah. Mie goreng. Ya, kategorinya mie goreng. Lauknya kerupuk. Mie goreng, tapi mie gorengnya ini ada sayur-sayurannya. Ada Pak, ya? sayur-sayuran seperti apa? Sawi putih. Kira-kira untuk Enggak banyak, paling hanya ya untuk lauk aja. kira-kira berapa sendok sayurnya Pak? Sayurnya sekitar 5 sendok. 5 sendokan ya Pak ya. Ya. Minumnya air putih tetap. Minumnya air putih gelas besar. Tadi lauknya itu kerupuk Pak ya. Lauknya kerupuk ya. Apa ada buah juga yang Bapak konsumsi? Nggak ada. Nggak ada Pak ya. Itu saja apa yang Bapak makan? Itu selingan tadi Selingan malam. malam. Ya, minum kopi sama itu roti bolu. Selingan malamnya Roti bolu. Satu aja, satu potong Pak ya. potong Dengan kopi ya. kopi gelas kecil ya. Cangkir ya, cangkir kecil ya. ya. Oke baik, itu saja Pak makanan yang Bapak makan dari pagi sampai Iya. malam. Mungkin itu aja wawancara hari ke-6 kita. Mungkin kita akan wawancara lagi besok di hari terakhir yaitu hari ke-7, dimana hari ke-7 itu hari terakhir pencatatan riwayat makan Bapak selama 1 minggu ini berakhir. Mungkin itu saja dari saya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Jadi hari ini kita adalah hari terakhir wawancara mengenai dietary history atau riwayat makan. Langsung saja untuk wawancara hari ke-7 atau hari terakhir ini, mulai dari pagi sampai malam apa saja yang Bapak makan, bisa dimulai dari pagi. Pagi ya, kalau pagi Bapak makan roti bolu. Pagi roti bolu ya. Tiga potong. Roti bolu 3 potong. Iya, terus minum teh hangat Oke, itu 1 gelas besar. baik. Terusan selingan ya. Untuk selingannya apakah ada? Selingannya masih ada itu tadi makan apa namanya pisang Pisang, ya, pisang satu apa namanya 1 buah. 1 buah sama kurma 3 buah Untuk pisangnya masih pisang emas Pak ya? ya, pisang mas Untuk rumahnya 3 butir ya Pak ya? ya. Kemudian untuk siang apa yang Bapak konsumsi atau makan Untuk makanan siang wah ini makannya spesial ya Pak. Makannya nasi sama apa namanya daun ketela rambat itu ya di berambang asem sama itu, terus lauknya tempe tahu sama sambal itu aja. Lauknya tempe berapa Tempe buah Pak? 1, tahu 1. Tahunya 1 ya Pak ya? Iya. Nah untuk apa namanya nasinya ini porsinya? Nasinya porsi lumayan. Ya apa ya? Ya udah besar karena nambah kan. Iya. Nah itu untuk apa namanya? Untuk daun ubinya ini Oh, kira-kira Bapak berapa piring? Daun Kalau ubinya itu tuh udah perkiraan satu piring. kalau dipiring setengahnya. Setengah piring Pak ya? Ya. Tahu tuh daun ubi jalar? Iya. Nah untuk tempe tahunya ini ukuran normal biasa itu Pak Ya normal biasa. Nah, kemudian untuk makan malamnya, sebelumnya minumannya, minuman dan minum air buahnya. putih. Air putih. Untuk buahnya kayaknya enggak deh. Nggak ada. Enggak pakai buah. Air putihnya masih besar Pak ya? Iya. Ukurannya. Kemudian malam, Malam menunya masih tetap sama nasi ya Pak ya? nasi sama itu tadi berambang asem. Untuk nasinya ini Nasinya ukuran termasuk besar sedang atau ya. Terus ada sayur apa namanya tahu tempe di apa namanya di oseng itu ya. Ini Pak ya, apa namanya? Sambal goreng tempe. Sambal goreng tempe ya. Kalau untuk lauknya masih tempe sama tahu. Sambal goreng tempenya kira-kira Bapak makan Sedikit aja paling Berapa kalau sendok? kalau sendok paling 3 sendok. ya sendok Pak ya? Untuk sayurnya masih ubi. Ya masih ubi rambat. Berambang asem. Kira-kira berapa piring Bapak itu? Separuh aja. Setengah ya. Sama.
Kemudian ada nambah lagi Pak lauknya ya, tempe dan tahu goreng. Masih ya? Kalau nambah sih enggak. Tahunya itu aja satu. Tahunya juga satu. Tempe satu. Iya tadi kan sambal goreng kan iya, tahunya iya, terus tahu Tahu goreng, tahu tahu. goreng sama tempe goreng Iya. lagi. Tahu goreng sama tempe goreng berapa satu ya? Satu minumnya air putih. Minumnya air putih. Iya. Untuk buahnya Buahnya itu masih apa namanya? Pisang. pisang mas ya Pak. Ya, Berapa buah Pak pisangnya? satu. Kurmanya 2. Kurmanya juga 2. Terus malam ada selingan itu sekitar jam 8 ya. Kan Ya. makan sorenya kan habis maghrib kan. Ada minum kopi sama kopi dulu. Kopinya cangkir Pak ya? Ya, cangkir kecil. Cangkir kecil. Untuk rotinya kalau potong Satu aja. saat makan pagi sampai malam ini apakah Bapak ditemani dengan keluarga atau sendiri? Kebetulan sendiri. Sendiri. Oke baik. Sebelumnya saya mau berterima kasih Pak selama 7 hari ini sudah mau menjadi responden dalam penugasan saya yaitu penugasan penilaian konsumsi pangan praktikum. Apabila selama 7 hari melaksanakan wawancara ini saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah melakukan wawancara mengenai metode dietary history atau riwayat makan, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari metode dietary history. Kelebihan dari metode dietary history yaitu dapat memberikan gambaran konsumsi makanan pada periode yang panjang secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, biayanya relatif murah, dapat mengumpulkan data untuk semua zat gizi, dan dapat digunakan di klinik gizi untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan diet pasien. Kemudian, kekurangan dari metode dietary history ini yaitu yang pertama, terlalu membebani pihak pengumpul data dan juga responden. Sangat sensitif dan membutuhkan pengumpulan data yang sangat terlatih. Tidak cocok dipakai untuk survei-survei besar. Data yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif dan biasanya hanya difokuskan pada makanan khusus, sedangkan variasi makanan sehari-hari tidak diketahui. Cukup sekian pemaparan kelebihan dan juga kekurangan dari metode dietary history ini. Sekian dari praktikum penilaian konsumsi pangan dengan metode dietary history dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.